Sadisnya pembunuhan Hakim Kartasasmita oleh Tommy Soeharto. Kamis pagi 26 Juli 2001, mentari pagi bersinar hangat, udara tampak cerah, lalu lintas pun lancar tanpa kemacetan yang berarti. Sebuah mobil Honda CR-V dengan nomor polisi B999KX tampak meluncur dengan mulus di kawasan Kemayoran, Jakarta Selatan. Di dalam mobil tersebut, Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia Syarifuddin Kartasasmita, sarjana hukum, duduk di tengah, sementara sopirnya menyopiri mobil tersebut dengan halus. Baik sang sopir maupun Hakim Syarifuddin Kartasasmita tak menyadari di belakang mereka ada sepeda motor RX King dengan dua orang yang berboncengan tampak membuntuti mereka. Saat mobil Honda CR-V yang ditumpangi Hakim Syarifuddin Kartasasmita tersebut melintas di jalan Pintu Air Serdang, Kemayoran, tiba-tiba sepeda motor RX King itu menyalip dengan cepat mobil tersebut. Dengan gerakannya secepat kilat, pria yang diponceng memuntahkan rentetan tembakan dari senjata FN45. Nahas bagi sang hakim, timah panas tembus ke lengan, dada, dan rahang kanannya. Hakim Syarifuddin Kartasasmita tewas ketika meregang nyawa, sedangkan sang supir selamat dari muntahan peluru. Dalam tempo 1x24 jam, aparat kepolisian Polda Metro Jaya pun bergerak cepat menyelidiki kasus pembunuhan sadis tersebut. Polda Metro Jaya membentuk tim yang bernama Tim Kobra yang dikomandoi oleh Tito Karnavian yang saat itu berusia 35 tahun dan menjabat sebagai Kepala Satuan Reserse Umum Polda Metro Jaya. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan ditambah sejumlah keterangan dari para saksi, polisi menemukan benang merah pembunuhan tersebut dengan kasus Tommy Soeharto yang ditangani oleh Hakim Syarifuddin. Kurang dari 1 bulan, pihak kepolisian akhirnya menemukan titik terang menyusul penemuan senjata api, bahan peledak dan dinamit di rumah Jalan Alam Segar 3, nomor 23 Pondok Indah, Jakarta Selatan. Kapolda Metro Jaya saat itu Inspektur Jenderal Sofyan Yakub menyatakan bahwa Tommy Soeharto sebagai tersangka pembunuhan terhadap Hakim Agung Syarifuddin atau Syarifuddin Kartasasmita. Waktu pun bergulir, polisi tersebut berhasil meringkus 2 eksekutor yang menghabisi nyawa sang hakim. Kedua eksekutor itu adalah Mula Warman dan Noval Hadad. Mula Warman diringkus polisi di Jalan Fatmawati, Jakarta Selatan. Sehari kemudian polisi membekuk Noval Hadad di Bidara Cina Jatinegara, Jakarta Timur. Mula Warman yang mengendari sepeda motor RX King tersebut, sedangkan Noval yang menembak Syarifuddin. Dari nyanyian keduanya terungkap bahwa dalam pembunuhan tersebut adalah Tommy Soeharto. Mereka diperintah Tommy Soeharto untuk membunuh mati Hakim Syarifuddin dengan imbalan 100 juta rupiah. Rupanya Tommy Soeharto dendam kesuma terhadap sang hakim karena telah memvonisnya dalam kasus tukar guling antara PT Goro Bima Batara Sakti dan Bulog. Saat itu Tommy Soeharto merupakan terpidana kasus tukar guling antara PT Goro Batara Sakti dan Bulog bersama Ricardo Gelael. Tommy Soeharto divonis bebas oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun pada tanggal 22 September 2000, Majelis Kasasi yang diketahui oleh Hakim Agung Syarifuddin Kartasasmita menghukum Tommy dan Gelael masing-masing dengan hukuman 18 bulan penjara dan denda 30,6 miliar. Setelah kasus pembunuhan Hakim Syarifuddin tersebut terungkap, Tommy Soeharto menghilang entah kemana. Tommy pun diburu polisi, namun dengan kelicikan dan kelihainya, dia selalu berhasil lolos dari kejaran polisi. Polisi melayangkan surat ke Interpol meminta bantuan mencari Tommy Soeharto. Selain Polda Metro Jaya juga mengultimatum Tommy Soeharto untuk segera menyerahkan diri ke polisi. Namun deadline polisi tak digubris oleh Tommy Soeharto. Dia menghilang entah kemana, tak tahu rimbanya seolah-olah lenyap di telan bumi. Kapolda Inspektur Jenderal Sofyan Yakub juga sempat melakukan pertemuan dengan Mbak Tutut di Cendana untuk membahas penyerahan diri Tommy Soeharto. Namun upaya polisi agar Tommy Soeharto menyerahkan diri ke polisi tak digubris sama sekali oleh Tommy Soeharto. Batas kesabaran polisi akhirnya habis. Polda Metro Jaya mengumumkan perintah tembak mati di tempat jika ketemu Tommy Soeharto. Ultimatum tembak di tempat itu membuat Tommy Soeharto ngeper. Pengacara Tommy, Elsa Sharif, buru-buru segera mengabarkan kliennya akan menyerahkan diri. Namun gerakan Tito Karnavian bersama tim Kobra lebih lincah. Tito dan tim berhasil meringkus Tommy Soeharto di sebuah rumah di kawasan Bintaro, Jakarta. Saat itu Tommy Soeharto sedang mengganti identitasnya dengan nama Ibrahim. Dalam persidangan terungkap Tommy Soeharto terbukti menyimpan sejumlah senjata api dan bahan peledak dan terlibat dalam konspirasi pembunuhan Hakim Syarifuddin. Untuk kebebasan dirinya, Tommy Soeharto melayangkan surat permohonan kasih kepada Presiden Abdurrahman Wahid agar dia bisa bebas.
Namun permohonan gerasi Tommy Soeharto tersebut ditolak mentah-mentah oleh Presiden Gus Dur melalui keputusan Presiden nomor 176/G/2000. Tulisan ini hanya merupakan catatan ringan tentang masa lalu Tommy Soeharto yang penuh dengan lumpur kejahatan. Pantaskah mental menghabisi nyawa orang lain itu mencolongkan dirinya menjadi Presiden NKRI? Tentu saja tidak. Kura-kura begitu. Artikel ini dibaca dari sewa.com, ditulis oleh Argo. Dan bagaimana menurut Anda?